Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Samiaji dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Evaluasi Kurikulum Pendidikan, volume dan halaman Vol 5 nomor 2 2021, halaman 218 sampai 229. Tahun terbit 2021, penulis Elif Fitriatul Arofah, Reviewer Ihsan Samiaji dengan NIM 2032397, tanggal 24 Maret 2024. Kemudian latar belakang, evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhiran monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan pelaksanaan serta hasilnya. Tulisan ini akan membahas mengenai evaluasi kurikulum, manfaat evaluasi kurikulum, fungsi evaluasi kurikulum, serta model evaluasi kurikulum. Dan kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait evaluasi kurikulum, mulai dari definisi evaluasi kurikulum, manfaat dilakukannya evaluasi kurikulum, fungsi evaluasi kurikulum. Dan kemudian pembahasan. Evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahkan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisien dari kurikulum yang diterapkan. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Dan selanjutnya hasil penelitian. Adapun hasil penelitian pada jurnal ini ialah: pertama, evaluasi kurikulum, penulis, pengumpulan, dan penganalisis berbagai definisi evaluasi dari para ahli. Kedua, manfaat evaluasi kurikulum bagi beberapa pihak, yakni guru, pemangku kebijakan, orang tua, serta masyarakat. Ketiga, evaluasi kurikulum menurut beberapa ahli meliputi fungsi formatif dan fungsi sumatif. Keempat, berbagai tantangan dan masalah yang dapat dihadapi dalam kurikulum evaluasi, seperti kesulitan pengukuran, penerapan randomisasi, dan double blind. Kelima, kode etik kurikulum dalam bidang pendidikan menurut The American Evaluation Association. Dan kemudian ada beberapa kekurangan pada jurnal ini menurut saya, yakni tidak dijelaskan apa metode yang digunakan oleh peneliti. Seharusnya pada setiap jurnal itu dijelaskan metode apa yang harus digunakan pada saat penelitian tersebut. Apakah peneliti tersebut menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Dan kemudian ada beberapa saran menurut saya. Para pengembang dan pelaksanaan kurikulum harus memahami pentingnya evaluasi kurikulum secara komprehensif, baik formatif maupun sumatif. Dalam melaksanakan evaluasi kurikulum perlu melibatkan berbagai pihak seperti guru, pemangku kebijakan, orang tua, dan masyarakat. Pemilihan model evaluasi kurikulum harus disesuaikan dengan tujuan, konteks, dan sumber daya yang disedia. Kriteria evaluator perlu memperhatikan dan mengantisipasi tentang tantangan serta masalah yang mungkin muncul. Kurikulum evaluator harus mematuhi kode etik yang ketat. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan secara evaluator kurikulum agar memiliki pemahaman yang memandai tentang konsep, metode, dan kode etik evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi kurikulum merupakan usaha sistematis untuk memperbaiki kurikulum yang masih dalam tahap pengembangan maupun yang telah dilaksanakan.
evaluasi kurikulum bermanfaat bagi berbagai pihak, termasuk guru, pemangku kebijakan, orang tua, dan masyarakat. Evaluasi kurikulum memiliki fungsi formatif, memperbaiki kurikulum, dan sumatif, memberikan pertimbangan hasil pengembangan kurikulum yang berdampak pada kegiatan produktif, instruksional, diagnosis, dan administrasi. Salah satu model evaluasi kurikulum adalah model CIPP yang mencakup aspek konteks, input, proses, dan produk. Evaluator dalam bidang pendidikan harus mematuhi kode etik seperti melakukan penyelidikan secara sistematis, memiliki kompetensi, menjunjung integrasi, menghormati responden, dan mempertimbangkan kesejahteraan umum. Terima kasih, mungkin itu saja review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.